Teman-teman yang dikasihi oleh Kristus, orang bijak mengatakan ada 3 hal dalam hidup kita yang tidak bisa kembali, yaitu waktu, kenangan, sama kesempatan. Apa? Waktu, apa sekali lagi? Waktu, kenangan, kesempatan. Nah, jadi 3 hal ini jangan sia-siakan di dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman menyia-nyiakan 3 ini, teman-teman bakalan hancur ke depannya. Ya, teman-teman mau hancur tidak? Mau hancur tidak? Itu teman-teman sendiri yang menjawab ya. Karena saya juga merefleksikan dalam diri saya sendiri. Kalau kita mau hancur, pergaulan kita hancur itu dari diri kita sendiri. Ya kalau kita mau hancur ya udah hancur saja. Kalau kita mau ikut pergaulan teman kita yang buruk ya udah biarkan saja gitu ya. Nah, dan juga ada 3 hal yang seharusnya tidak boleh dalam kehidupan sebagai anak muda, yaitu pengharapan, ketulusan, dan semangat. Apa? Pengharapan, ketulusan. Sekali lagi, pengharapan, ketulusan, dan semangat. Ya. Nah, setiap manusia, khususnya anak-anak muda, harus kita memiliki ketiga hal tersebut tadi ya. Hati-hati dalam menjalani kehidupan. Apa? Hati-hati menjalani dalam kehidupan. Kenapa saya bilang hati-hati? Ya harus berhati-hati karena apa? Ada teman yang menghanyutkan kita, yang menghancurkan kita. Ada teman yang membawa kita ke dalam terang. Nah, itu tergantung kepribadian kita sendiri. Kalau kita mau mengikuti kegelapannya, hancur kita. Kalau kita mengikuti keterangan, maka teranglah hidup kita ke depannya. Amin. Dari kedua hal ini, teman-teman memilih gelap apa terang? Terang. Kenapa teman-teman memilih terang? Seandainya lampu ini dimatikan, apakah teman-teman bisa melihat saya? Bisa. Bisa. Bisa atau tidak? Coba. Kelihatan. Masih kelihatan. Giginya kelihatan, oke? Nah, hati-hati dalam menjalani kehidupan. Kehilangan ketiga hal tersebut bisa berakibat fatal. Masa depan yang seharusnya cerah menjadi suram karena salah memilih jalan hidup di masa depan. Teman-teman bisa menangkapnya? Masa depan yang seharusnya cerah menjadi suram karena salah memilih jalan hidup di masa muda. Nah, di dalam komunitas saya beberapa mengikuti komunitas grup anak-anak youth ya, khususnya dari ada Surabaya, dari Jakarta. Pokoknya saya bergabung. Terus di grup itu membicarakan tentang apa aja sih yang dilakukan anak-anak muda saat ini, pergaulan-pergaulan apa saja sih yang mereka lakukan, kelompok-kelompok apa sih yang mereka lakukan. Nah, saya juga memikir maksudnya anak-anak muda saat ini gampang dipengaruhi loh. Kenapa saya bilang gampang dipengaruhi? Ya contohnya teman mengajak kita, yuk kita hura-hura, foya-foya, ayo kita ikut. Tapi kalau ke gereja, malas nanti, udah cukup gitu kan. Nah, apalagi kalau saat ini ya, kalau dibilang anak-anak muda yang udah berbunga-bunga gitu ya. Nah jadi saya bukan melarang teman-teman untuk pergi kencan atau apa gitu ya, tapi kita harus bisa mewaspadai diri kita sendiri ya. Kenapa saya bilang mewaspadai diri kita sendiri? Kita adalah anak Tuhan, kita udah hidup terang, kita datang ke gereja. Buat apa kita ke gereja kalau hidup kita hancur? Apa jadinya nanti? Sama aja hidup kita sia-sia ya. Buat apa kita terus ke gereja beribadah, tapi di luar sana hidup kita malah bebas, fatal. Ya walaupun tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan di belakang, tapi Tuhan tahu. Firman Tuhan mengatakan apa? Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi, ya walaupun mungkin saya tidak melihat teman-teman itu di mana, teman-teman itu lagi ngapain, apapun yang teman-teman lakukan, saya tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Ya, jadi mari hati-hati ya, waspadai dirimu sendiri. Ya, kalau hidup kita mau hancur, kalau mau hidup kita mau benar itu dari diri kita sendiri ya, dari diri kita sendiri. Jangan kita mengikuti pergaulan yang tidak benar, tapi marilah kita melangkah ke arah yang benar, ke jalan yang terang menuju kebenaran Tuhan. Yes. Ya, karena anak-anak muda saat ini kalau saya melihat banyak sekali, kalau dibilang setengah ya. Banyak yang pergaulan bebas, seks bebas, narkoba, apa segala macam gitu ya. Nah, hidup mereka habis gitu-gitu saja. Buat apa coba kita seperti itu ya? Menghabiskan uang ya. Terus
sebagai anak muda saat ini, ayo mari muliakanlah nama Tuhan gitu ya. Beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan gitu. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepadamu ya ayo gitu ya. Yang masih sekolah, tekunlah sekolah, belajar. Yang masih kerja, ya jagalah dirimu, waspadailah dirimu gitu ya. Apalagi saya juga kuliah gitu ya. Saya masih belajar. Saya bukan berarti hidup saya benar ya, hidup saya wow. Saya masih tetap belajar walaupun saya seperti ini, saya masih belajar dan saya masih menikmati proses Tuhan gitu ya. Nah, kalau dibilang apa ya? Kalau dibilang itu orang tua saya berkata seperti ini, bijaklah seperti burung merpati gitu ya. Jual mahal, maksudnya jangan mau gini loh. Orang tua saya seperti ini. Kamu itu jangan terlalu buru-buru berpacaran gitu. Jangan gampang memilih pasangan, jangan tergiur dengan gantengnya, bla 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 gitu. Nah, saya sempat ketahuan pacaran sama orang tua saya gitu ya. Nah, ini saya sebagai supaya menjadi cerita aja gitu ya. Ketika saya SMA, saya pacaran tapi tidak diketahui oleh orang tua. Tapi saya pacaran tidak ngapa-ngapain gitu ya, dalam arti saya baik-baik saja gitu. Nah, di dalam hubungan saya pacaran, akhirnya saya ketahuan oleh orang tua saya. Maksudnya ketahuan bukan ngapa-ngapain, ketahuan dari omongan teman, si Anu pacaran sama si ini gitu. Memang orang tua saya kenal sama si cowok ini baik, orangnya pelayanan juga. Udah akhirnya ya mama saya nasihati saya, papa saya nasihati saya, belum waktunya ya Pak ya, belum waktunya, ada waktunya. Oke, ketika orang tua saya berbicara seperti itu, saya memutuskannya. Ya, saya memutuskan ya. Terus mama saya tanya, mana yang biasa datang ke rumah gini-gini lah, tapi kan mama bilang gini-gini. Terus oke, kayak menjadi suatu kesalahan ya gitu ya. Nah, jadi sampai saya kerja pun saya juga seperti itu. Nah, jadi saya berpikir gini ya, saya tuh nggak mau terlalu mencintai seseorang, terlalu mendalami seseorang gitu ya. Karena prinsip saya dari dulu, biarkan seseorang itu yang datang sama saya. Kalau dia butuh, kalau dia benar-benar cinta dan sayang sama saya, pasti dia akan datang. Prinsip saya seperti itu sampai saat ini. Sampai saat ini dan pada video semua kan. ya. Tapi akhir ceritanya, endingnya saya mengakhiri juga karena apa? Saya bilang gini, hidup saya aja belum beres, hidup saya aja belum baik, buat apa saya ini gitu. Jadi menjadi refleksi diri di dalam diri saya. Terus ketika saya menjalin sebuah hubungan, orang tua saya tanya seperti ini, seperti itu gitu ya. Dan sampai saat ini juga saya memutuskan Tuhan. Saya minta kepada Tuhan berikan pasangan yang terbaik, yang sepadan gitu, yang mendukung pelayanan, yang menerima keluarga saya gitu, yang menopang. Gini loh teman-teman, saya mau mengingatkan teman-teman yang perempuan, engkau cantik ya. Kamu adalah perempuan cantik-cantik ya. Anak youth GSJA Pemalang nggak ada yang jelek. Yes. Kamu adalah wanita yang cantik, jadi jual mahal, jangan jual murah gitu ya. Harus mahal hidupmu gitu loh. Jangan mau, contohnya nih, ketemu di sosial media, chattingan, belum ada berapa hari udah besar cintamu. Jangan mau ya, waspadai dirimu. Banyak loh laki-laki di luar sana. Minta sama Tuhan, saya mau saat ini cowok yang seperti ini, yang pelayanan, yang mendukung saya, yang seperti ini. Jangan mau jangan mau khususnya yang cewek-cewek, nanti cowok saya ituin ya. Khususnya yang cewek ini, jangan kelihatannya tampang gantengnya buat apa sih? Orang buta aja ganteng kok. Orang cacat aja ganteng kok. Baju gitu ya. Jangan mau loh terpengaruh sama cowok gitu loh. Harus kenali itunya, kehidupannya gitu. Jangan wis ganteng banget ini jangan mau ya. Tapi dari sekarang saya bilang sama teman-teman yang khususnya cewek, berdoalah sama Tuhan, mintalah pasangan hidup yang benar-benar kamu mau kembali ya. Jangan cowok yang sembarangan, yang brutal hidupnya. Buat apa? Hidup kita aja belum beres, ngapain kita pacaran sama yang belum beres? Coba buat apa? Seharusnya minta
sama Tuhan, saya mau pasangan yang seperti ini, yang takut akan Tuhan, yang mau bersama-sama ke gereja, yang melayani, minta terbaik sama Tuhan. Jangan hanya melihat tampangnya doang. Aduh, udahlah, saya, ya. Kamu itu adalah cantik, kamu cantik, kamu adalah spesial, kamu adalah anak-anak Tuhan. Jadi minta yang terbaik sama Tuhan ya. Terus buat yang cowok nih, kamu adalah ganteng, amin. Amin. Kamu ganteng, amin. Amin. Yang tidak mengaminkan itu, gak ada yang amin. Saya amin. Kalian itu adalah ganteng udah. Jangan hanya melihat cewek cantik mulus, gitar Spanyol gitu ya, jangan mau ya. Tapi coba lihat hatinya gitu loh. Coba lihat hatinya. Mau nggak dia ikut saya gitu ya? Mau nggak dia sama saya gitu ya? Jangan-jangan hanya pacaran, hanya memanfaatkan doang gitu ya. Jangan mau gitu ya. Habis loh tenaga teman-teman. Masa mau gitu tiap malam minggu keluar uang, keluar ini, keluar itu. Rugi lah. Kalau saya sih nggak mau lah, saya kayak gitu. Mending uang saya tabungi buat masa depan ya kan. Amin. Ya kan. Oke, cowok-cowok ini tanamkan di dalam diri Tuhan. Saya mau wanita yang seperti ini, yang tulus hatinya, yang baik hatinya. Minta yang terbaik sama Tuhan gitu ya. Carilah pasangan yang benar-benar pelayanan loh. Kan kalau misalnya salah satu nih siapa? Mel, nih contohnya Mel dapat pasangan anak Tuhan, ya kan? Pelayanan dia main drum gitu kan? Maksudnya dia pelayanan di gereja sana gitu kan? Terus Mel bilang, yuk ke gerejaku, nah gitu kan? Membawa gitu. Terus sekali-sekali nanti pelayanan itu harus bangga dong mendukung juga pelayanan ini ya. Jangan pilih pasangan itu yang murahan, harus yang levelnya tinggi loh. Namanya anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus tinggi-tinggi, tingkat rendah ya. Jangan yang rendah-rendah, oke? Nah, Anak Tuhan yang tinggi-tinggi kamu yang pendek. Sama itu anak Tuhan kamu. ya, pilihlah pasangan dari Tuhan yang takut akan Tuhan. Ya. rendah. Terus gini, jangan malu kalau hidup kita sederhana, hidup kita biasa gitu ya. Ada cowok loh, ada cowok atau cewek gitu, kalau udah tahu keluarga kita kayak gini, rumah kita kayak gini gitu, hanya untuk memanfaatkan kita doang saja loh. Mama saya berkata seperti ini, kamu itu pilih pasangan harus yang benar-benar dari Tuhan. Ya saya bilang, aminkan aja gitu kan. Ya, pilihlah pasangan, carilah pasangan dari Tuhan. Orang tua saya bilang kayak gitu. Ya kayak gini. Kalau kamu dapat cowok nanti, dilihatlah rumahmu seperti gubuk, dilihatlah orang tuamu kayak gini, yang adanya kamu ditinggali, gitu. Bukannya setia, malah dimanfaatin kayak gitu. Jadi minta hikmat daripada Tuhan, gitu ya. Peka suara Tuhan gitu. Buka pikiranmu secara luas, buka telingamu lebar-lebar, buka matamu ya. Jangan maksudnya jangan maulah hidup